Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hanggoro Dwi Arianto dengan NPM 52204111 dan 373. Di sini saya akan mengerjakan tugas abdi yaitu membuat presentasi dari video yang sudah saya buat sendiri. Kebetulan video ini saya buat dari materi algoritma praktik Pak Badi. Jadi saya membuat laporan praktik Pak Badi, saya video. Semua ini agar sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Langsung saja di sini ada tugas yaitu buatlah program untuk menyediakan password dengan kunci pada tabel dengan memasukkan password. Untuk mengetahui sandinya ditampilkan menggunakan print. Nah, di sini tuh ada kalau passwordnya itu huruf A, nanti keluarannya enkripsinya menjadi X, B menjadi bintang, C menjadi pagar, D menjadi V, E menjadi A, F menjadi M, G menjadi X, dan H menjadi persen. Sementara huruf-huruf lainnya menjadi tanda tanya. Langsung saja kita mulai videonya. Nah, di sini langsung kita buka VS Code. Di VS Code kita bikin file baru, Control New. Lalu kita pilih bahasa pemrogramnya, tentu saja bahasa pemrogramannya masih Python. Nah, yang pertama kita bikin judul yaitu program enkripsi kata sandi atau enkripsi password. Lalu kita buat pertama tadi variabel passwordnya. Di situ kita deklarasikan passwordnya sesuai tugas tadi yaitu bukan GHFD. Maaf, saya agak lama karena memang mengetik di layar yang kecil itu agak sulit. Lalu yang kedua kita deklarasikan enkripsi sebagai tadi yaitu X bintang pagar P A M Q persen dan tanda tanya. Tentu saja untuk enkripsinya kita buat sebagai teks. Jadi kita tulis dulu semuanya lalu kita jadikan teks di akhir nanti. Baik, sekarang sudah ditulis. Cara menjadikan teksnya cukup gampang, tinggal blok yang ingin dijadikan teks, lalu tekan shift dan tekan ketik. Maka akan langsung otomatis menjadi sebuah teks. Lihat, ini ketika warnanya sudah menjadi kayak oranye kecoklatan, ini berarti dia artinya sudah menjadi sebuah teks. Lalu kita buat variabel baru, result sama dengan ketik kosong. Hal ini karena hasil atau result tersebut akan menjadi hasil akhir kita nanti setelah programnya berjalan. Lalu mulai kita gunakan perintah for, yaitu for huruf ataupun sandi ada dalam password, yaitu for sandi in pass. Maka di situ ada 9 kemungkinan dari enkripsi tadi. Jika sandi sama dengan A besar atau A kecil, karena nanti sandinya kan mau kita rubah ke metode input. Nah, jadi masukannya if sandi sama dengan A or sandi sama dengan A kecil, maka hasil plus sama dengan enkripsi kolom 0. Karena enkripsi itu kolom dalam program itu dimulai dari 0 hingga n terakhir. Jadi artinya ini ada enkripsi X itu melambangkan kolom ke 0. Selanjutnya elif B sama dengan B or B sama dengan B kecil, maka hasil plus sama dengan enkripsi ke kolom 1. Nah, biar lebih cepat, kita tinggal kopas saja semuanya dari yang tadi, lalu kita rubah untuk datanya satu persatu. Lihat, di sini terlihat dari data 0 hingga data 7 untuk else-nya. Dan untuk else-nya nanti ada data terakhir. Jadi
datanya dari kolom 0 sampai kolom 8, artinya ada 9 kolom untuk panjang string dari password enkripsi tadi. Ada 9 kolom. Nah, langsung aja kita rubah setiap variabelnya dari yang pertama itu A menjadi B, lalu menjadi C, menjadi D, E, F, G, dan H. Selanjutnya kita juga rubah yang huruf besar juga, yang A menjadi B, C, D, F, dan selanjutnya, dan sampai seterusnya. Nah, karena hasilnya sudah diketahui, maka tinggal kita print hasil. Lalu kita save programnya, lalu kita coba jalankan. Nah, lihat. Programnya sama bukan seperti yang tersandikan. Nah, itu masih kasus pertama. Soalnya, yang kedua nanti, kan kami materi sudah sampai subprogram, lalu itu jika dalam perintahnya menggunakan metode input. Jadi kita rubah data awal ini menjadi data yang dijalankan melalui subprogram dengan metode untuk passwordnya itu kita inputkan. Jadi langsung saja kita tambahin def mypass, lalu untuk data tadi kita majukan satu tab agar masuk ke dalam kolom program mypass, subprogram mypass maksud saya. Nah, lalu di bawah kita buat program main programnya maksud saya. Nah, untuk passnya kita rubah dari awal teks tadi menjadi str input masukkan password Anda. Hal ini agar nanti sebelum ketika program dijalankan, untuk passwordnya kita input sendiri, yaitu kita ketik sendiri. Nah, yang kedua kita deklarasikan X untuk memanggil subprogram mypass. Lalu langsung saja, karena tadi hasil kita print hasil, kita coba print hasil. Karena hasilnya udah di dalam subprogram mypass, jadi langsung saja kita print X. Sekarang dicoba, kita masukkan passwordnya tadi, bukan GHFD. Oh, ternyata masih non, jadi mungkin ada kesalahan di program. Oh, ternyata ini karena kita menggunakan subprogram, kita harus menentukan juga keluarannya, harus kita tambahi dengan dengan perintah return. Ya, sebentar nunggu. Ini tadi saya ketika membuat video masih menganalisis agak lama ya, maaf. Nah, ini kita tambahkan fungsi return hasil. Lalu kita coba jalankan lagi. Nah, seingat saya tadi untuk yang menjalankan program yang kedua ini masih salah karena ternyata return saya itu salah penempatan. Seharusnya cuman masuk satu tab, bukan 2 tab. Nah, lihat ini cuman bintang kan. Karena di program ini yang terbaca kan bukan HAD. Jadi yang terbaca cuman U. Karena returnnya ada di depan. Jadi hasilnya tanda bintang. Yang dilihatnya cuma B maksud saya. Nah, di sini saya masih menganalisa. Saya jalankan lagi juga masih belum berhasil. Nah, ini returnnya saya mundurkan satu tab. Nah, ketika dicoba, nah, berhasil. Jadi sekarang saya tinggal mengcopy dari source data yang sudah saya bikin tadi ke dalam file laporannya. Nah, itu saya
saya copy semuanya langsung, Ctrl A, lalu saya pastikan di kolom input. Nah, nanti untuk outputnya seperti tadi saya copy juga, cuma 2 baris ini, masukkan password dan keluaran. Baik. Nah, dengan ini jadi tugas algoritma praktik saya sudah selesai dan juga saya bisa menjalankan tugas aplikasi teknologi informasi dari Pak Ikrima. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.